Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Anggrek Anika Wita Citra dengan NIM 342018-035. Kemudian ada Novi Saputri dengan NIM 342018-036. Dan ada Ayu Tri Lestari dengan NIM 342018-037. Hai adik-adik, selamat datang di video pembelajaran berbasis model pembelajaran problem based learning pada materi virus corona. Oke, baiklah, tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, model pembelajaran problem based learning ini terdiri dari 5 tahapan. Tahap yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Tahap yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Tahap yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Untuk tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, berikut ini kompetensi dasar atau KD yang digunakan, yaitu KD yang pertama 3.4, menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. KD yang kedua 4.4, melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi struktur dan ciri COVID-19. Kedua, menganalisis kasus gejala penyakit yang disebabkan COVID-19. Ketiga, menerapkan cara pencegahan COVID-19 dalam kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, menyajikan hasil poster terkait waspada bahaya dari gejala COVID-19 dalam kehidupan masyarakat. Baiklah adik-adik, siapa sih yang gak kenal virus? Iya, apalagi dengan kondisi kita saat ini, di mana virus corona atau COVID-19 sudah merebak ke seluruh dunia dan banyak merugikan orang. Secara umum, virus ini merupakan organisme yang sangat merugikan makhluk hidup lainnya. Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota. Coronavirus juga merupakan keluarga besar virus yang tergolong zoonotik, yang artinya dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia ataupun sebaliknya. Berikut ini ciri-ciri virus corona. Yang pertama, tidak dapat melakukan metabolisme sendiri. Kedua, tidak dapat melakukan replikasi tanpa sel inang. Ketiga, virus corona juga tidak tumbuh. Dan yang keempat, virus corona tidak merespon lingkungannya. Dengan 4 ciri tersebut, virus corona telah menginfeksi ribuan manusia hingga menjadi pandemi hampir di sepanjang 2020. Perlu kita ketahui juga bahwa gejala COVID-19 ini muncul dalam waktu 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus.
Menurut WHO, gejala paling umum yaitu demam, lelah, sesak nafas, dan batuk. Kemudian, bagaimana sih penularan dari COVID-19 ini? Penularan dari COVID-19 ini dapat terjadi melalui droplet atau sebagian kecil dari air liur yang ditularkan dari seseorang yang terinfeksi ketika batuk maupun bersin. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan pencegahan penularan? Hingga saat ini belum ditemukan loh vaksin untuk mencegah penularan. Nah, cara yang paling baik untuk mencegah infeksinya adalah dengan menghindari paparan virus tersebut. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghindari paparan virus tersebut diantaranya rutin mencuci tangan menggunakan sabun. Selalu gunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker jika hendak berpergian. Dan selalu menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang bersin dan batuk. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan. Tetap di rumah jika kita merasa tidak sehat. Baiklah adik-adik, sebelumnya bentuklah kelompok kalian yang terdiri dari 3 orang. Oke, setelah kalian membentuk kelompok, coba simaklah video berikut ini mengenai COVID-19. Pandemi virus corona hingga kini belum terkendali. Jumlah kasus positif hingga kematian masih terbilang cukup tinggi dan bahkan dalam 3 hari terakhir, angka konfirmasi kasus positif COVID-19 naik hingga 5.000 lebih dalam sehari. Di antaranya 12 November mencapai 452.291 kasus, naik 4.173 kasus. Kemudian 13 November 2020 kasus meningkat menjadi 457.735 kasus, naik 5.444 kasus. Sedangkan 14 November kasus menjadi 463.007 kasus atau bertambah 5.272 kasus. Ketua Satgas Nasional Penanganan COVID-19, Doni Monardo menyatakan ada keterkaitan lonjakan kasus positif COVID dalam beberapa hari terakhir dengan pergerakan masyarakat selama liburan panjang akhir Oktober lalu. Di sisi lain, masih banyak warga yang abai dengan protokol kesehatan. Beberapa hari terakhir kerumunan massa saat penyambutan pimpinan Ormas FPI, Rizik Syihab, hingga acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya juga menjadi sorotan karena dinilai rawan terjadi klaster baru penularan COVID-19. Juru bicara penanganan COVID-19 menyebut ketidakpatuhan warga untuk menjaga jarak lebih banyak dibanding memakai masker. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, sekarang coba buatlah rumusan masalahmu secara berkelompok mengenai video yang telah kalian tonton tadi. Kemudian, jangan lupa tuliskan rumusan masalahmu pada buku tugas kalian ya. Oke, sudah ya. Sekarang, untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah kalian buat, maka kalian diminta untuk mencari sumber referensi seperti buku teks, jurnal, maupun sumber lainnya. Jangan lupa catat sumber referensi yang telah kalian dapatkan pada buku tugas kalian ya. Setelah kalian mendapatkan pemahaman tentang COVID-19 dari berbagai sumber referensi, jawablah rumusan masalahmu dengan bersumber referensi yang telah didapatkan. Kemudian, buatlah karya berupa poster terkait cara mewaspadai gejala penyakit COVID-19 dan presentasikanlah hasil karyamu di depan kelas. Oke adik-adik, baiklah. Setelah kalian mempresentasikan atau menyajikan data hasil analisis serta mendengarkan hasil analisis kelompok lain, buatlah kesimpulan di buku tugas kalian
mengenai pembelajaran kegiatan hari ini. Apa saja yang telah kalian pahami dan yang belum kalian pahami? Baiklah adik-adik, sekian video kegiatan pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan ayo lakukan 3M dalam keseharianmu. Pertama, gunakan masker ketika keluar rumah. Kedua, mencuci tangan memakai sabun setelah memegang sesuatu. Dan yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan siapapun. Ayo terapkan protokol kesehatan demi hidup kembali normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.